Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mempelajari IPS di kelas 5, tema 1, subtema 1. Nah, yang akan kita pelajari pertama yaitu adalah letak geografis Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kondisinya di permukaan bumi. Secara umum, letak geografis Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide kita. Nah, jika dilihat dari peta ini, wilayah Indonesia yang berwarna hijau itu kita dapat menentukan batas-batas wilayahnya. Yang pertama yaitu sebelah utara atau yang bagian atas. Jika dilihat dari peta, maka sebelah utara itu Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Selain berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia juga berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik. Sementara di sebelah selatan atau di sebelah bawah, itu Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Sementara di sebelah barat, itu atau di sebelah kiri, itu Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sementara di sebelah timur atau di sebelah kanan, itu Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah batas wilayah negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa sih akibat dari letak geografis Indonesia? Nah, secara umum, Indonesia itu berada di daerah yang strategis untuk jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Karena Indonesia itu terletak di sisi silang antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia menjadi negara kepulauan yang disebut juga sebagai negara maritim karena 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Sementara untuk kepulauan yang ada di Indonesia itu sekitar 17.000. Yang kedua yaitu letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat menurut garis lintang dan garis bujur. Nah, yang dimaksud dengan garis lintang adalah garis khayal atau tidak nyata yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang ini membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Kemudian, garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur ini membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Garis bujur ini membagi bumi menjadi dua bagian barat dan bagian timur. Secara umum, letak astronomis Indonesia jika dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya adalah 6 derajat LU. LU itu singkatan dari lintang utara sampai dengan 11 derajat LS atau lintang selatan. Dan 95 derajat BT atau bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, akibat dari letak astronomis Indonesia, yang pertama yaitu Indonesia memiliki iklim tropis karena menerima sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, Indonesia itu hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya, kondisi geografis Indonesia.
Ada 6 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta Pulau Papua. Keadaan geografis setiap pulau ini tentunya berbeda. Agar dapat dipahami, silakan Anda semua membuka buku pena halaman 13-15. Di situ ada penjelasan mengenai kondisi masing-masing geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ini saya lampirkan peta Nusantara dari negara Indonesia. Sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.